Simak video ini sampai akhir kalau kalian pengen bikin blog seperti ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Blog ini bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi dan juga dipasang iklan AdSense seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu caranya, simak sampai akhir. Halo semuanya, saya Abang Gani. Di sini saya akan memandu kalian bagaimana cara membuat blog dalam waktu singkat. Jadi blog ini bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, menulis artikel, menulis ide, cerita, atau apapun. Bahkan bisa dimonetize dengan AdSense. Langsung saja kita persiapkan kebutuhannya. Nah, di sini saya sudah list kebutuhan untuk bikin blog. Nah, jadi kalian juga tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk blog sederhana atau blog untuk kebutuhan monetize. Nah, biasanya kebutuhan untuk blog itu sebenarnya sederhana ya, lebih sederhana daripada website yang membutuhkan banyak elemen. Nah, untuk blog ini jauh lebih cepat dan jauh lebih simpel. Kebutuhan blog itu seperti hosting. Hosting itu murah, banyak yang 250.000 per tahun, ada juga yang 300 per tahun dan juga 500 per tahun. Selain itu, jika kebutuhan hosting kalian sudah besar, traffic sudah banyak, maka hostingnya bisa cari yang kisaran 1 juta per tahun gitu, atau per bulannya 150.000 itu sudah ideal. Jadi untuk hosting di sini kita kasih angka 300.000 lah gitu kan per tahun. Meskipun rata-ratanya saya sendiri menggunakan hosting yang 500.000 untuk blog gitu. Untuk domain ini terserah. Kalau misalkan domain yang digunakan itu .com, maka harga .com itu sekitar 160.000. Ya, untuk domain yang lain seperti .id itu 250.000 dan juga domain yang lainnya. Nah, ini template. Nah, saya menggunakan template dari A-Team itu sekitar 200.000 lah. Nah, untuk konten dan artikelnya saya bikin sendiri, tidak bikin pakai jasa. Tapi kalau misalkan mau pakai jasa itu sekitar 20.000-an lah gitu. Kemudian kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini hosting, domain, dan template sangat murah. Di bawah 1 juta sudah bisa membuat blog. Nah, langsung saja kita eksekusi. Di sini saya sudah menginstal WordPress yang akan digunakan untuk blog. Nah, kalau kalian belum pernah menginstal WordPress, bisa ikuti video-video sebelumnya. Menginstal WordPress menggunakan cPanel. Nah, ini saya jelaskan versi singkatnya gitu. Jadi masuk ke WordPress Manager by Subtakulos pakai cPanel, kemudian klik install. Nah, di sini diisi, pilih domain, diisi gitu kan. Semua sampai selesai baru install. Nah, tampilan pertama kali ketika nginstal website atau nginstal WordPress maka seperti ini. Nah, menu-menunya sedikit. Nah, kemudian langsung saja masuk ke temanya. Nah, di sini kan temanya baru satu. Ini tahun 2023 bulan 11 versi 6.4 WordPress-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan default-nya. Nah, tinggal di add new theme. Saya sebenarnya udah ada template-nya, yaitu pakai template below ya dari A-Team. Mungkin di akhir video ini saya akan jelaskan tentang template-nya. Tapi ikuti aja panduan ini supaya kalian tahu ternyata membuat blog itu tidak serumit yang dibayangkan, bahkan tidak sampai berhari-hari gitu. Nah, ini karena template-nya premium, maka harus menggunakan lisensi. Nah, kemudian saya sudah ada lisensinya di sini. Sudah disalin, jadi tinggal di kopas saja ke sini. Kalian bisa ikuti panduan ini atau explore menggunakan template lain, sebenarnya sama-sama saja gitu kan. Nah, ini deaktif dulu, masukkan lisensinya. Nah, ini sudah aktif. Nah, kemudian masuk lagi ke appearance. Di sini ada beberapa plugin rekomendasi. Nah, tinggal diklik install, tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, di akhir video mungkin saya juga akan kasih sampel hasilnya kayak gimana. Terus apakah ada iklannya, posisi iklannya itu di sebelah mana. Jadi nanti di akhir video ini mungkin dijelaskan gitu. Nah, kalau misalkan sudah install rekomendasi plugin, ini hanya ada 2. Tinggal diaktifasi saja pluginnya. Nah, kemudian tinggal refresh saja kalau sudah selesai. Langsung masuk lagi ke appearance. Di sini ada import demo data. Nah, ini tinggal di klik import. Nah, pilihan importnya ada 2, import seperti demo atau hanya import template-nya. Nah, di sini saya import pakai demonya juga supaya semua artikelnya ke bawah gitu kan. Jadi, satu kali klik websitenya langsung jadi. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal klik lihat websitenya. Nah, ini tampilan sebelumnya. Tampilan default WordPress ketika pertama kali diinstal gitu kan. Nah, ini tampilan blog. Nah, ini tampilan blognya. Ada top artikel, kemudian ada artikel-artikel yang lainnya. Nah, sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasinya? Ya, ini mudah. Tinggal masuk ke appearance, kemudian customize.
Nah, theme customize-nya juga sangat mudah dipahami. Kita tinggal ikuti aja yang ada di sini, kayak site identity berarti ngatur logo, ngatur ikon di sini. Nah, tinggal cari aja. Nah, misalkan ini pakai ini. Oke, saya halangin, pindah dulu. Nah, pakai ini. Nah, nanti berubah kayak gini kan. Nah, kemudian ini untuk logo diubah dari 150 jadi 250 biar agak besar tuh kan. Nah, itu tinggal ditambah-tambah saja. Nah, ini juga untuk font. Kemudian ini tema option kayak gradient background ini. Ini fitur sebenarnya. Nah, kalau misalkan tanpa gradient jadi bersih, tapi kalau mau agak-agak modern sedikit gitu kan, template-nya bisa di enable. Kemudian untuk warna gitu kan, warna pakai warna biru, publish. Nah, kemudian navigasi, dan masih banyak sebenarnya tuh. Nah, ini banner juga ada. Banner itu yang ini nih, kita ubah bannernya tempat terbaik nih kan, untuk tes pelajar Indonesia. Nah, ini sebenarnya asal aja, yang nggak nyambung juga. Ini kan sebagai contoh aja. Temukan berbagai konten menarik untuk bahan skripsi dan pekerjaan sekolah lainnya gratis. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya bisa disembunyikan aja kalau misalkan nggak pantas pengen langsung aja gitu. Cuma ini variasi aja. Nah, kemudian ini top artikel bisa dipilih, bisa diganti-ganti. Tuh. Jadi top artikel tuh yang di atas itu. Kemudian Reinstein dan juga yang lainnya. Editor juga pakai Gutenberg. Nah, selesai. Nah, jadi kalau misalkan dihitung, ini nggak sampai 5 menit langsung jadi gitu kan. Kalau pakai template ya. Nah, kayak gini. Ini selebihnya kita tinggal customize. Nah, customize-nya ada di sini semua. Kemudian untuk pengaturan iklan, ini juga udah AdSense-able gitu kan. AdSense-able. Jadi tinggal kopas ini ya, publisher ID-nya di sini. Nah, ini iklan-iklan semua di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat salah satu website yang sudah jadi menggunakan template blog ini ya. Kita buka pakai Chrome biar iklannya muncul. Ada di sini ericc.com yang pakai template Belo juga. Nah, ini. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ketika di scroll, nah ini iklannya muncul. Ini iklan AdSense. Nah, ada di bagian-bagian sidebar, bagian sini. Kemudian ini juga ada pop-up-nya, bisa diaktifkan. Barangkali nanti traffic blognya rame, kemudian mau jualan produk atau apapun afiliasi, itu dimasukkan di pop-up tadi. Oke. Nah, ini juga ada iklan AdSense-nya. Kemudian website yang kemarin saya buat, yang noun.co.id, ini tidak tampil iklan. Nah, tapi ketika di blog ini menggunakan Belo juga. Nah, ini tampil iklannya. Nah, seperti ini. Ini jauh lebih rapi. Nah, blog yang ini, yang dibuat di sini, itu menggunakan cara yang ini. Cara yang sama yang saya tadi jelaskan. Gitu. Jadi simple urutannya. Tinggal masuk ke WordPress, install, upload tema, masukkan lisensi, tinggal diaktifkan plugin rekomendasi, import, selesai. Sisanya tinggal customize di sini. Jadi ternyata untuk membuat blog itu tidak perlu coding atau skill khusus yang mengharuskan berlama-lama gitu kan. Pakai template ini langsung selesai. Nah, kita tinggal customize. Tapi kalau misalkan punya skill coding, itu berarti sangat amat berguna untuk mengcustom seperti custom CSS dan juga tampilan yang tidak ada di pengaturan tema. Nah, jadi gitu cara untuk membuat blog. Oh iya, hampir lupa, template yang tadi saya gunakan itu kalian bisa cek di noun.co.id, kemudian di sini di produk digital ada template yang namanya Belo. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapetin template-nya, bisa klik di sini, dilihat dulu deskripsinya, langsung klik
miliki sekarang. Maka tinggal langsung dibayar sesuai harganya. Kalau misalkan kalian pengen belajar bagaimana cara membuat website dari awal, membuat blog, membuat website company profile, toko online, dan yang lain sebagainya, itu kalian bisa cari di dakisemut.com. Nah, di situ tempat kalian untuk belajar bagaimana cara membuat website dari awal sampai akhir. Nah, ini ada kelas Mahir WordPress. Mungkin sekian saja untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.